Halo, saya Dewa Trihomini dari kelas 5B dengan NIM 2223142703. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah. Baik, kita langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu tujuan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja sebetulnya merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategi, yaitu dimulai dari visi, misi, falsafah, dan kebijakan. Yang berikutnya yaitu tujuan umum dalam perencanaan daerah. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua mengumpulkan dan mengalokasikan, mendistribusikan sumber daya. Yang berikutnya yaitu indikator kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja pemerintah daerah dibagi menjadi 5 indikator, yaitu yang pertama indikator masukan atau input, indikator proses atau process, yang ketiga indikator keluaran atau outcome, yang keempat indikator manfaat atau benefit, dan yang kelima yaitu indikator impact. Yang berikutnya yaitu indikator-indikator sosial dan ekonomi secara komprehensif. Itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kondisi ekonomi nasional, yang kedua lingkungan bisnis, yang ketiga stabilitas dan pengembangan, yang keempat kesehatan, dan yang kelima yaitu pendidikan. Yang berikutnya yaitu fokus pengukuran kinerja pemerintah daerah. Itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama visi, misi, dan sasaran, yang kedua tugas pokok dan fungsi, yang ketiga struktur organisasi dan personalia, yang keempat program kerja, dan yang kelima anggaran. Yang berikutnya status kerja pemerintah daerah. Satuan kerja pemerintah daerah merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala Satker dan pertanggungjawaban atas entitasnya. Berikutnya yaitu ilustrasi identifikasi tujuan sebagai Satker. Itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA, yang kedua Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda, yang ketiga Dinas Pekerjaan Umum atau DPU, yang keempat Dinas Pendidikan Nasional, dan juga yang kelima Dinas Kesehatan. Yang berikutnya yaitu semua simulasi pengukuran kinerja dinas irigasi. Itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama karakteristik kantor dinas pengairan atau irigasi, yang kedua identifikasi program dan anggaran, yang ketiga teknik pengukuran kinerja balance scorecard, yang keempat teknik pengukuran kinerja social benefit cost analisis, yang kelima teknik pengukuran kinerja value for money, yang keenam hasil kesimpulan dan rekomendasi pengukuran kinerja. Yang berikutnya itu simulasi pengukuran kinerja dinas kebakaran. Itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama karakteristik kantor pemadam kebakaran, yang kedua indikator kinerja kantor Pemda kebakaran, yang ketiga fungsi pencegahan kebakaran, yang keempat fungsi pemadam kebakaran, yang kelima pengukuran kinerja dinas pemadam kebakaran. Sekian dan terima kasih.